Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai formalisme dan fungsionalisme. Anggota kelompok kami berjumlah 4 orang. Yang pertama Apip Muntaha, yang kedua Meli Kurniati, yang ketiga Jevani Eka Putri, dan yang terakhir saya sendiri atas nama Alansyah Ramadan. Baiklah, langsung saja untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saudari JJ. Kepada JJ kami silakan. Baiklah, saya permateri pertama, yakni Jevani Eka Putri, ujung NIM 060, akan menjelaskan tentang formalisme dan fungsionalisme, yang dimana dua pendekatan linguistik, formalisme dan fungsionalisme, masing-masing mempunyai pandangan yang sangat berbeda mengenai hakikat bahasa. Yang pertama, A. Penganut aliran formalis, atau umpamanya Chomsky, cenderung menganggap hakikat utama bahasa sebagai sebuah fenomena mental. Para fungsionalis, atau umpamanya Halliday, cenderung menganggap hakikat utama bahasa sebagai fenomena kemasyarakatan. Yang ke-B, penjelasan para formalis mengenai kemestaan bahasa ialah kesemestaan bahasa diturunkan dari warisan linguistik genetik yang dimiliki oleh spesies manusia. Penjelasan para fungsionalis tentang kemestaan bahasa ialah kesemestaan bahasa berasal dari kesemestaan yang ada dalam penggunaan bahasa masyarakat manusia. C. Kaum formalis cenderung berpendapat bahwa pemerolehan bahasa oleh anak-anak didasarkan pada kemampuan alamiah manusia untuk belajar bahasa. Kaum fungsionalis berpendapat bahwa pemerolehan bahasa didasarkan pada perkembangan kebutuhan dan kemampuan komunikatif si anak dalam masyarakat. Yang terakhir, perbedaan yang paling penting antara kedua pendekatan ini ialah kaum formalis mengkaji bahasa sebagai suatu sistem yang otonom, sedangkan kaum fungsionalis mengkaji bahasa sebagai suatu sistem yang berhubungan dengan fungsi sosialnya. Secara sepintas, kedua pendekatan ini tampak sangat bertentangan, namun sebetulnya masing-masing pihak mengandung cukup banyak kebenaran. Jadi kesimpulan secara umum ialah pendekatan linguistik yang benar harus bersifat formalis maupun fungsionalis. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kerja saya, Meli Kurniati. Kepada Meli, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Kurniati dengan NIM A1B119-059. Nah, penjelasan pertama tadi udah dibahas oleh teman saya yang bernama Jevani Eka Putri. Nah, dari penjelasan pertama dapat kita simpulkan bahwa pendekatan linguistik itu emang harus bersifat formal dan fungsional. Nah, saya akan menjelaskan tentang penjelasan formal dan penjelasan fungsional. Yang pertama ada penjelasan formal. Nah, sebuah teori yang formal harus dapat menjelaskan. Artinya, teori tersebut harus dapat menerjemahkan pengetahuan linguistik kita ke dalam bentuk seperangkat representasi linguistik pada setiap tataran yang diucapkan. Nah, sebagaimana teori-teori lain, teori ini pun harus memenuhi persyaratan sebuah teori, yaitu ketatasasaan. Nah, maksud dari ketatasasaan ini adalah sebuah teori yang tidak bisa diubah. Berarti dia itu sudah sangat konsisten, teman-teman sekalian. Nah, kesederhanaan, daya prediksi yang kuat, dan data secukupnya. Dalam arti formal, yang demikianlah teori menjelaskan fakta-fakta pengetahuan yang dimiliki penutur mengenai bahasanya. Nah, penjelasan pragmatik melangkah lebih jauh lagi daripada penjelasan tata bahasa. Namun, walaupun jangkauannya lebih luas di satu pihak, kualitas penjelasannya lebih lemah daripada penjelasan tata bahasa, teman-teman sekalian. Dikatakan lebih lemah karena bila dibandingkan dengan kaidah tata bahasa, prinsip-prinsip pragmatik menempatkan kendala-kendala yang lebih lemah pada perilaku bahasa. Karena itu,
daya prediksi prinsip-prinsip pragmatik hanya bersifat probabilitas saja. Nah, tetapi di pihak lain, penjelasan pragmatik pun mampu menjawab pertanyaan. Nah, pada dasarnya, kajian bahasa didominasi oleh pendekatan formalis sampai saat ini dan usaha-usaha yang kurang tepat untuk memasukkan fenomena-fenomena pragmatik ke dalam teori tata bahasa. Selanjutnya, mengenai tentang pembahasan penjelasan fungsional. Nah, apa sih penjelasan fungsional itu? Tentu saja, penjelasan fungsional adalah suatu penjelasan yang menerangkan mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi, dengan memperlihatkan sumbangan fenomena tersebut sebagai sumbangan sebuah subsistem kepada suatu sistem yang lebih besar lagi, teman-teman sekalian. Dalam hal bahasa, teori fungsional ialah sebuah teori yang mendefinisikan bahasa sebagai sebuah bentuk komunikasi dan yang ingin memperlihatkan bagaimana bahasa bekerja dalam sistem-sistem masyarakat manusia yang lebih besar lagi. Nah, tentu saja istilah-istilah yang menandai adanya fungsional ini ialah maksud, tujuan, sasaran, rencana. Jadi kita dapat dikatakan menggunakan penjelasan fungsional bila kita membahas ilokusi-ilokusi atau makna-makna dari aspek maksud, seperti yang biasa dikatakan oleh filsuf-filsuf lainnya. Dalam membicarakan sifat-sifat bahasa, kita lebih menggunakan istilah fungsi karena istilah ini tidak menunjukkan apakah suatu tujuan dicapai dengan sadar ataupun tidak, teman-teman sekalian. Dan apakah tujuan itu merupakan tujuan dari perorangan, masyarakat, ataupun tujuan dari makhluk hidup lainnya. Walaupun demikian, fungsionalisme masih mengandung suatu masalah karena penjelasan-penjelasan fungsionalismenya tampaknya perlu bersifat non-empiris atau teleologis, atau yang biasa disebut dengan berdasarkan pandangan segala sesuatu kejadian direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagian ragam biologis, psikologis, dan sosial fungsionalisme. Dalam hal bahasa, teori fungsional ialah sebuah teori yang mendefinisikan bahasa sebagai sebuah bentuk komunikasi dan yang ingin memperlihatkan bagaimana bahasa bekerja dalam sistem-sistem masyarakat manusia yang lebih besar. Fungsionalisme masih mengandung suatu masalah karena penjelasan fungsionalisme tampaknya perlu bersifat non-empiris dan teleologis, atau berdasarkan pandangan bahwa segala sesuatu kejadian direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kecuali dalam biologi, dalam bidang ini kita dapat menggunakan penjelasan fungsional yang empiris dan tidak tekologis dalam suatu konteks ilmiah karena melalui teori seleksi alam. Fungsionalisme biologis ini tidak dapat banyak digunakan untuk menjelaskan bahasa manusia. Memang tidak diragukan lagi bahwa kemampuan untuk menggunakan bahasa sebagian besar merupakan suatu warisan genetik, namun perilaku linguistik bukanlah sekedar warisan genetik saja, melainkan sebuah keterampilan yang harus dipelajari oleh setiap individu dan yang diturunkan oleh generasi yang satu generasi berikutnya lewat pengalihan atau transmission kebudayaan. Jadi di samping penjelasan biologis dibutuhkan juga jenis-jenis penjelasan fungsional yang lain, penjelasan psikologis dan sosial untuk menjelaskan mengapa pola-pola perilaku linguistik yang rumit dan kaya itu berhasil berkembang dengan baik dalam individu dan masyarakat. Terdapat 4 fungsi-fungsi yang membentuk suatu hierarki. Artinya, fungsi yang lebih tinggi harus terdapat bersama serta mencakup semua fungsi lain yang lebih rendah. Tetapi fungsi yang lebih rendah tidak perlu mengandung fungsi-fungsi lain yang lebih tinggi.
Nah, yang pertama adalah fungsi argumentatif atau argumentative function. Memakai bahasa untuk menyajikan, menilai argumen dan penjelasan. Yang kedua ada fungsi deskriptif, yaitu memakai bahasa untuk memberikan objek-objek dalam dunia eksternal. Yang ketiga ada fungsi informatif, memakai bahasa untuk menyampaikan informasi kepada orang lain mengenai keadaan-keadaan eksternal. Dan yang terakhir, fungsi ekspresif, memakai bahasa untuk mengungkapkan keadaan-keadaan internal individu. Yang lebih tinggi, fungsi-fungsi ini dapat mempengaruhi perilaku pada tingkatan fungsi yang lebih rendah, sehingga menjadi lebih canggih. Misalnya, kemampuan untuk menggunakan bahasa yang deskriptif tidak hanya memungkinkan seseorang untuk memberikan benda-benda dalam dunia eksternal, tetapi juga dalam keadaan internalnya. Sehingga dengan demikian dapat mengungkapkan keadaan internal tersebut secara lebih eksplisit daripada sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai ragam biologis, psikologis, dan sosial fungsionalisme. Saya lanjutkan kepada Saudara Apip. Baiklah, melanjutkan materi dari Saudara Alan tadi. Di sini saya melanjutkan materi mengenai fungsi ideasional, fungsi interpresional, dan juga fungsi tekstual bahasa. Di mana di sini terdapat 3 fungsi bahasa yang dikemukakan oleh Holiday. Yang pertama yaitu fungsi ideasional, di mana dalam fungsi ideasional ini bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan dan menginterpretasi pengalaman dunia. Dalam fungsi ideasional ini juga fungsinya dibagi lagi menjadi 2 subfungsi. Yang pertama yaitu subfungsi eksperensial dan yang kedua yaitu subfungsi logikal. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi interpresional. Nah, di mana dalam fungsi interpresional ini bahasa berfungsi sebagai pengungkapan sikap penutur dan sebagai pengaruh pada sikap atau perilaku penutur. Selanjutnya yaitu fungsi tekstual. Dalam fungsi tekstual ini bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengkonstruksi atau menyusun sebuah teks, di mana teks tersebut adalah contoh bahasa lisan dan tulisan. Meskipun Halliday berpendapat bahwa ketiga fungsinya itu memiliki status yang ekuivalen, tersirat dari ucapan-ucapannya bahwa fungsi ideasional menduduki tempat yang khusus. Ya, misalnya mengecam pandangan yang populer yang mengatakan bahwa bahasa adalah kendaraan yang digunakan oleh ide-ide. Namun, ia juga menyetujui pendapat yang mengemukakan bahwa dalam sistem bahasa, fungsi ideasional adalah komponen makna yang utama yang menjadi dasar bagi hampir semua penggunaan bahasa. Namun perlu dicatat bahwa akhir-akhir ini dalam bukunya 1980 halaman 66-70 Halliday telah menyajikan suatu konsep mengenai tata bahasa yang jauh lebih fleksibel. Dalam konsepnya ini, ia menghubungkan fungsi-fungsi interpresional dan tekstual dengan jenis struktur yang non-diskret yang disebut prosidik dan periodik. Juga perlu dicatat bahwa ia memberikan perhatian kepada sebuah faktor yang dimiliki oleh fungsi interpresional maupun oleh fungsi tekstual, yakni masing-masing fungsi ini mempunyai aspek yang berorientasi pada penutur dan aspek yang berorientasi pada petutur. Dalam hal ini, konsepsi mengenai bahasa yang dipegang oleh Halliday tampaknya lebih dekat ke arah suatu komponen yang menganggap bahwa komponen ideasional ialah sebuah komponen gramatikal dalam arti yang ortodoks, yaitu yang meliputi struktur panduan, kaidah, dan juga sistem. Dalam konsepsi ini, komponen ideasional berbeda
dengan komponen-komponen interpresional dan tekstual yang konsepnya lebih bersifat pragmatis. Ya, mungkin demikian penampilan dari kelompok kami. Kurang dan lebih mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.